了！Cerita diawali dengan segerombolan sapi yang sedang rapat paripurna. Mereka membahas tentang Lin Peng yang telah mempermalukan klannya. Selain itu, keselamatan mereka juga terancam karena Idul Adha yang hanya tinggal beberapa bulan. 此人有胆魄，又有几分实力，这乃洪荒大世界，平天大圣后裔，必须准备充分。 Ketua klan yang habis pikir meminta pendapat salah satu tetua bernama Niu Zhao tentang bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan untuk memberi pelajaran kepada bocah yang telah mempermalukan klan mereka. Menurut Niu Zhao, karena Lin Peng memiliki sedikit kemampuan dan beberapa senjata tingkat dewa, maka mereka harus membuat sebuah rencana yang sempurna jika ingin menyerang orang tersebut. Ketua klan sapi nampak manggut-manggut. Lalu dia membuka ruang spasial dan dari dalamnya keluarlah sebuah tongkat berwarna emas diselimuti oleh petir yang menyambar-nyambar. Tongkat ini mirip sekali dengan tongkat milik Big Sotong dan kekuatannya sangat luar biasa. 好，听谁一下，谁与争锋。 Di tempat lain, si Nona Gemoy sedang menyiram bunga. Namun senyum si Nona jauh lebih indah daripada bunganya. Pada saat hati Mimin sedang berbunga-bunga, tiba-tiba 胆敢拒绝本少，接，方称为无知禁卵。 Si Nona yang ketakutan karena keselamatannya sedang terancam langsung menggunakan lonceng pelindung yang diberikan oleh Lin Peng sebelumnya. Namun karena tetua sapi ini sangat kuat, lonceng pelindung pun dapat dengan mudah dihancurkan. Ketua sapi yang sange dan tidak sabar lagi untuk menikahi si Nona langsung membuka sebuah ruang spasial untuk menculiknya. Meskipun sedang terdesak, si Nona yang memang sangat cerdik, dia lantas melepaskan sebuah serangan ke arah ruang spasial yang akan menyerapnya. 面前不过是孩童玩具，就想抓我！ 人呢？ Ketua sapi yang kesal karena telah tertipu langsung menggunakan kesadaran ilahinya untuk melacak keberadaan si Nona cantik. Setelah ia mengetahui posisi gadis tersebut, mereka pun langsung tancap gas untuk mengejarnya. Sambil tertatih-tatih lemas, si Nona memberitahu si burung yang berjaga di luar untuk melaporkan kepada Lin Peng bahwa ada orang yang telah menyerang mereka. Karena ingin menarik perhatian gadis tersebut, Xiao Tian dengan pedenya berkata bahwa dirinya sudah cukup untuk menghadapi para sapi tersebut. Tapi tiba-tiba 小鸡仔，别看放肆，打扰主人清修，不想活了吗？你是小鸡仔，别看放肆。 Iya, sama seperti tebakan kalian bahwa tidak mungkin burung menang melawan sapi, kecuali burung kontolodon. Melihat Xiao Tian yang tergulai lemas, muncullah rencana ketua sapi untuk menjadikan Xiao Tian sebagai tunggangan. Lalu pada saat ia akan mengikatnya dengan sebuah rantai jiwa, tiba-tiba 妈呀，鸟被套住了，主人。 Para sapi dibuat terkejut karena mereka mendapat sebuah hantaman yang cukup kuat. Lalu muncullah Lin Peng di sana.
Xiao Tian langsung mengadu bahwa sapi-sapi itu ingin menangkapnya. Tentu saja Bang MC langsung emosi karena para sapi ini telah begitu berani menyerang hewan kesayangannya dan juga si nona cantik tentunya. Untuk memberi pelajaran, Lin Peng langsung melepaskan sebuah serangan formasi pedang. Merasa telah diremehkan, ketua geng sapi lantas mengeluarkan senjata tongkat Big Sotongnya. Dan benar saja tongkat itu sangatlah sakti mandraguna, sehingga Lin Peng dengan terpaksa menggunakan api teratai untuk menahannya. Beruntungnya, kekuatan magis api teratai yang berbentuk naga jauh lebih kuat dan berhasil membuat geng sapi terpental beberapa langkah ke belakang. Sementara itu di tempat lain, rupanya ada si nona yang terus memperhatikan pertarungan antara Lin Peng dengan geng sapi. Entah siapa gadis cantik ini, tapi dia sepertinya mengetahui asal-usul api teratai yang digunakan oleh Lin Peng. 传闻这件仿品在秦氏先祖，居然是先天灵宝12品莲台的仿。 Kembali kepada geng sapi, meskipun teratai api yang Lin Peng gunakan adalah tiruan dan bukan ori, tapi daya serangnya sudah mampu memberikan pukulan serius. Karena merasa kesal, ketua sapi ini lantas kembali mengeluarkan tongkat Big Sotongnya dan melemparkannya, berharap tongkat itu bisa mengenai Lin Peng yang saat ini berdiri di langit. Untuk menghadapi serangan itu, Lin Peng membentuk formasi pembunuh dewa. Nampak sebuah pedang besar muncul dari dalam formasinya sehingga terjadilah hantaman serangan dua senjata tingkat dewa. Tapi rupanya serangan pedang milik Lin Peng jauh lebih kuat sehingga membuat geng sapi terpelanting, terjungkal, terlempar, tergulung-gulung menjadi dadar gulung. Lin Peng yang tertarik dengan tongkat Big Sotong itu langsung mengambilnya. Namun karena tongkat ini memiliki kesadaran, dia pun memberikan perlawanan dan tidak akan membiarkan Lin Peng mengambil dirinya. Namun perlawanan itu bukanlah sesuatu yang berarti di hadapan Lin Peng. Di sini Lin Peng sedikit kepo, siapa sih orang yang memaksa untuk menikahi si Nona Ping Ping. Si sapi langsung panik sejadi-jadinya. Namun Lin Peng memberi pelajaran, yaitu dengan menghapus kultivasinya, agar kedepannya akan menjadi sapi yang baik hati dan rela berkorban. Selain memberikan pelajaran kepada para sapi, Lin Peng juga memberi sebuah hukuman kepada lelaki licik. Karena orang inilah yang menjadi biang kerok dari semua masalah yang terjadi. Kemudian ketika salah satu sapi ingin melarikan diri, Lin Peng bagai seorang pengembala kambing langsung mengikat dan mengambil kantong penyimpanan milik si sapi. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya Lin Peng karena kantong penyimpanannya itu tidak berisi harta berharga, tapi dipenuhi oleh pakaian dalam wanita. Dan yang paling gokil adalah aki-aki tua ini malah mengambil pakaian dalam itu dan rencananya akan dia berikan kepada kekasihnya. Oh my god. Nampak si Nona yang sedari tadi memperhatikan pertarungan Lin Peng begitu tertarik dengan rahasia apa saja yang Lin Peng miliki. Wah, apakah gadis ini baik atau jahat, Mimin juga tidak tahu. Tapi kalau dia jahat, Mimin pun rela mati di tangannya. Uhuy. Kata-kata untuk hari ini adalah teruslah berjuang, jangan pernah menyerah. Karena kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena bisa saja rezeki, jodoh, atau apalah itu. Kalau kita tidak berusaha menjemputnya, maka dia tidak akan pernah kita dapatkan. Bye-bye.